Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Raid Hussein. Sebuah kisah yang berjudul Bungkus Mayat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dari semenjak kejadian itu, Bu Risma sering sekali dihantui oleh rasa ketakutannya sendiri. Setiap kali mendengar suara semak-semak di samping rumahnya, perasaannya langsung was-was. Namun seiring berjalannya waktu, Bu Risma sering melihat benda tidak lazim di dalam rumahnya, bisa dikatakan semacam teror. Bu Risma yang hanya tinggal berdua bersama anak laki-lakinya, sebut saja Hafiz. Malam itu, dirinya kembali dikagetkan oleh seseorang berjalan membungkuk melewati depan rumahnya. Orang dengan perawakan yang sama yang pernah ia lihat sebelumnya. Akan tetapi begitu Bu Risma mendekat ingin memastikan, secara tiba-tiba orang itu pun menghilang dari pandangan Bu Risma. Hal itu membuat Bu Risma merasa curiga akan terjadinya sesuatu. Seketika tubuh Bu Risma langsung menggigil dan kembali duduk di ruang tamu. Suara bising jangkrik yang memekikan telinga membuat suasana tidak begitu sunyi. Lalu Bu Risma beranjak ke dalam kamar, berniat menenangkan pikirannya. Setibanya di dalam, Bu Risma melihat banyak sawang memenuhi sudut kamarnya. Selain itu, ada seekor serangga yang terbungkus oleh sawang tersebut. Tidak ada yang aneh mengenai sawang itu. Sudah hal biasa jika rumah dipenuhi oleh sawang, apalagi kondisi rumah dalam keadaan kosong. Hanya saja, perasaan Bu Risma seolah-olah mengatakan, pertanda akan terjadinya bencana kematian. Bu Risma segera mengambil sapu lidi, lalu membersihkan sawang yang mengotori ruang kamarnya. Setelah semuanya dibersihkan, dan tidak ada lagi sawang yang menempel di dinding kamarnya, ia pun bergegas merebahkan badannya di atas ranjang. Beberapa saat kemudian Bu Risma mendengar ketukan pintu dibarengi dengan suara anaknya. Lalu ia pun beranjak membukakan pintu. Dilihatnya sang anak sudah berdiri dengan tubuh gemetar, serta raut wajah yang terlihat begitu pucat. "Kamu kenapa, nak?" tanya Bu Risma penasaran. "Aku melihat ada orang, Bu. Orang itu sepertinya sedang mengintai rumah kita," ucap Hafiz dengan suara pelan. "Masa sih? Apa jangan-jangan?" Bu Risma terdiam sejenak, lalu ia bertanya kembali, "Di mana kamu melihatnya?" Kemudian Hafiz mengajak Bu Risma ke dalam kamarnya dan menunjukkan tempat di mana ia melihat orang itu. "Di situ, Bu. Dari balik jendela ini aku melihatnya. Dia berjalan membungkuk lalu sembunyi di balik pohon itu," ucap Hafiz. Tangannya menunjuk ke arah pohon johar. Bu Risma memperhatikan pohon yang dimaksud oleh Hafiz. Setelah dipastikan tidak ada apapun, ia menyuruh Hafiz agar segera tidur. Lalu Bu Risma kembali ke dalam kamarnya. Keesokan paginya, di saat Bu Risma masih terlelap, tiba-tiba ia merasakan sakit di bagian pergelangan tangannya. Ketika membuka mata, sontak Bu Risma langsung terperajat begitu melihat ada pembengkakan. Pagi itu juga setelah membasuh wajah, Bu Risma langsung bergegas ke rumah Mang Thohir. Di sana, ia meminta Mang Thohir menyembuhkan sakitnya, karena Mang Thohir satu-satunya orang yang dapat dimintai pertolongan. "Sepertinya ini gigitan kelabang, Bu. Tunggu, aku ambilkan balur dulu," ucap Mang Thohir setelah memeriksa tangan Bu Risma. Kemudian Mang Thohir mengoleskan balur miliknya ke tangan Bu Risma, sembari memijatnya secara perlahan. "Apakah masih terasa sakit?" tanya Mang Thohir. "Masih, Mang," jawab Bu Risma. "Ya sudah, tunggu saja. Sebentar lagi hilang kok rasa sakitnya," ucap Mang Thohir. Sekilas memang ada perubahan. Tangan yang tadinya bengkak kini mulai mengempes. Rasa sakitnya juga perlahan menghilang.
Setelah selesai, Mang Thohir memberikan sisa balurnya kepada Bu Risma untuk pemakaian di rumah. "Terima kasih, Mang," ucap Bu Risma, lalu bergegas pulang ke rumah. Singkatnya, menjelang pertengahan malam, di saat Bu Risma sedang makan, tiba-tiba pergelangan tangannya kembali membengkak. Segera Bu Risma menyuruh anaknya mengambilkan balur di dalam kamar dan memintanya mengoleskan balur tersebut. Namun, hal itu tidak berpengaruh sekali. Bukannya membaik, malah semakin menambah rasa sakit hingga tangannya tidak bisa digerakkan. Hafiz yang melihatnya pun merasa heran apa yang terjadi pada ibunya. Kemudian Hafiz memeriksa kening Bu Risma. Terasa panas dan berkeringat. Lalu Hafiz menuntun Bu Risma ke dalam kamar dan merebahkannya di atas ranjang. Saat itu Hafiz masih belum menyadari dan mengira bahwa Bu Risma terkena demam. Ia pun bergegas ke dapur untuk merebus jahe. Setelah selesai, Hafiz meminta Bu Risma meminum air rebusan jahe tersebut. Beberapa saat setelah meminum jahe hangat, suhu tubuh Bu Risma masih belum juga menurun. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Merasa ada yang aneh, kemudian Hafiz menyingkapkan kain yang menutupi pergelangan tangan Bu Risma. Seketika itu, Hafiz langsung terhenyak. Begitu melihat ada borok kecil di bagian mata tangan Bu Risma. Bukan hanya itu saja, Hafiz juga melihat di bagian ketiak Bu Risma ada benjolan seperti bisul. Hafiz segera bergegas menemui Mang Thohir dan meminta Mang Thohir melihat kondisi ibunya malam ini juga. "Kenapa dengan ibumu, Fiz?" tanya Mang Thohir. "Ibu sakit, Mang. Tolong sembuhkan ibuku," ucap Hafiz menghibah. Kemudian Mang Thohir masuk ke dalam kamar lalu duduk di samping Bu Risma. Saat itu Bu Risma sudah tidak sadarkan diri. Urat di tubuhnya pun terlihat menghitam. "Balur pemberianku tadi pagi mana?" tanya Mang Thohir. "Ini, Mang," ucap Hafiz sambil memberikan balur. Mang Thohir memperhatikan balur tersebut. Ia ingin memastikan apakah Bu Risma sakit karena balur pemberiannya atau ada hal lain. Namun setelah diperiksa lebih jauh, sakit yang diderita Bu Risma disebabkan karena borok yang ada di mata tangannya, sehingga membuat urat-urat di tubuh Bu Risma menghitam. Selain itu, benjolan di ketiak Bu Risma juga salah satu penyebabnya. Mang Thohir mencoba kembali mengoleskan balur miliknya di bagian tangan Bu Risma yang membengkak. Tapi itu semua hanya cuma-cuma dan sama sekali tidak ada perubahan. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Mang Thohir dan Hafiz dikagetkan oleh laba-laba harimau yang keluar dari dalam borok Bu Risma. "Mang!" teriak Hafiz menunjuk ke arah laba-laba harimau tersebut. Seketika itu Mang Thohir langsung menghindar, menjauh dari ranjang Bu Risma. Heran sekaligus takut, bagaimana bisa laba-laba harimau itu keluar dari dalam tubuh Bu Risma. "Ibu kenapa, Mang?" tanya Hafiz. Mang Thohir hanya menggelengkan kepala. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi pada diri Bu Risma. Kemudian Mang Thohir mendekat dan mengambil laba-laba harimau itu, membuangnya jauh-jauh keluar. "Sakit yang diderita oleh ibumu kasusnya hampir sama dengan almarhum Pak Narto. Kamu yang tabah ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini aku dapat menemukan obatnya," ucap Mang Thohir dan bergegas pergi mencari obat-obatan dari tumbuhan yang menjalar. Setelah Mang Thohir pergi, Hafiz kembali duduk di samping Bu Risma, mengelap keringat yang membasahi keningnya sambil sesekali memeriksa denyut nadi, memastikan apakah Bu Risma masih hidup atau sudah mati. Terlihat dari perutnya, Bu Risma sudah tidak bernafas, tapi jantungnya masih berdetak. Kecil kemungkinan bagi Bu Risma untuk sembuh. Dalam keheningan malam sambil menunggu kedatangan Mang Thohir, Hafiz hanya melamun sambil berpangku tangan, menatap wajah Bu Risma yang semakin pucat. Tiba-tiba, prak! Seketika lamunan Hafiz pecah ketika mendengar suara benda jatuh dari depan rumahnya. Hafiz beranjak keluar, memeriksa benda apa yang mendarat sehingga menyebabkan bunyi nyaring. Dari sisi kiri depan rumah, tepatnya di depan jendela, samar-samar Hafiz melihat seperti onggokan daging. Begitu mendekat, Hafiz dapat melihat dengan jelas seonggok daging yang sudah membusuk. Sambil menutup hidung, Hafiz menoleh ke sana kemari, mencari siapa orang yang telah melempar daging busuk itu ke depan rumahnya. Dan kenapa bunyinya sangat nyaring sekali. Pandangan Hafiz tertuju ke arah pohon johar. Di balik pohon itu,
Hafiz melihat seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi. Merasa curiga akan terjadi hal-hal buruk, Hafiz kembali masuk ke dalam. Sesampainya di dalam kamar, sontak Hafiz langsung terperajat ketika melihat Bu Risma yang tiba-tiba mengejang. Kedua kaki dan tangannya merapat seperti terikat, mulutnya menganga mengeluarkan sawang yang menggumpal, disertai cairan kental berwarna hitam. Melihat hal itu, Hafiz berteriak histeris memanggil nama ibunya. Tidak ada yang bisa Hafiz lakukan selain menggoyangkan tubuh ibunya. "Bangun Bu, ibu kenapa?" ucapnya disertai isak tangis. "Ibu jangan tinggalkan Hafiz." Seluruh tubuh Bu Risma mulai pucat. Borok yang ada di mata tangannya seketika merambat, mengikuti urat-uratnya yang hitam. Sesaat kemudian, Bu Risma pun meregang nyawa, menemui ajalnya. "Ibu!" teriak Hafiz. Hafiz hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Batin Hafiz serasa terpukul menyaksikan kematian Bu Risma yang tidak wajar. "Kenapa ibu pergi secepat ini? Yang merawat Hafiz nanti siapa, Bu? Bangun, Bu, ibu jangan mati." Saat Hafiz sedang menangis sambil membangunkan Bu Risma yang sudah tidak bernyawa, tiba-tiba serak, 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 terdengar suara langkah kaki seseorang dari samping rumahnya. Isak tangis Hafiz seketika terhenti. Sambil menyeka air mata, Hafiz bergegas keluar, berharap itu adalah suara langkah kaki Mang Thohir. Namun, alangkah terkejutnya Hafiz ketika melihat seseorang berpakaian compang-camping berjalan membungkuk memanggul mayat. Pemandangan yang menyeramkan itu hampir saja membuat Hafiz berteriak. Tapi untungnya, secara tiba-tiba tangan Hafiz ada yang menarik ke dalam. "Mang Thohir," bisik Hafiz ketika mengetahui yang menarik tangannya itu adalah Mang Thohir. "Mamang dari mana saja? Lama sekali," lanjutnya. Dengan nafas terengah-engah, Mang Thohir hanya memberi isyarat agar Hafiz tidak mengeraskan suaranya. Tubuhnya gemetar seperti orang ketakutan. "Aku sudah menemukan obatnya," ucap Mang Thohir. Dari tangannya terlihat memegang tumbuhan menjalar. "Sudah terlambat, Mang. Ibuku sudah mati," ucap Hafiz. Keduanya bergegas masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Bu Risma sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Dari kemaluannya mengeluarkan cairan darah membasahi ranjang, seperti halnya perempuan melahirkan. Perlahan Mang Thohir berjalan mendekat, memeriksa tangan Bu Risma, lalu mengambil gumpalan sawang yang tersumpal di mulut Bu Risma. "Laba-laba harimau," gumamnya terdengar oleh Hafiz. "Maksudnya, Mang?" tanya Hafiz. "Laba-laba harimau yang kita lihat tadi rupanya bersarang di dalam tubuh ibumu," jelas Mang Thohir. "Dugaanku benar, ibumu ditelu oleh seseorang. Kita melihat jelas dengan mata telanjang. Laba-laba harimau itu keluar melalui borok yang ada di mata tangannya." Hafiz kembali memeluk Bu Risma, menangis di atas perutnya. Dengan suara parau Hafiz berkata, "Ibuku tidak punya salah kepada siapapun. Dia orang tua yang baik. Semenjak ayahku hilang, ibu yang merawat aku hingga aku tumbuh dewasa. Tapi kenapa penderitaan ini seakan datang bertubi-tubi? Apakah ini ada hubungannya dengan orang yang aku lihat tadi?" tanya Hafiz berjalan ke arah Mang Thohir. "Sepertinya begitu. Aku sempat melihat dia mengelilingi rumahmu, memanggul mayat sambil melambaikan tangan. Rasanya aku mengenal orang itu," ucap Mang Thohir. "Siapa, Mang?" tanya Hafiz penasaran. "Pak Giman. Tapi yang terpenting untuk saat ini, kita urus dulu jasad ibumu," ucap Mang Thohir. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak enak jika harus membangunkan warga. Mang Thohir dan Hafiz bergegas membopong jenazah Bu Risma ke sumur. Tanpa diperintah, Hafiz langsung menimba air, menuangkannya ke dalam kentong. Semilir angin yang berhembus disertai suara gemercik katrol yang sudah berkarat seakan berpadu menemani mereka. Selesai memandikan jenazah Bu Risma, keduanya masih disibukkan membersihkan ranjang yang dipenuhi darah dan menatanya seperti sedia kala. "Kita tunggu esok pagi saja untuk memakamkan ibumu," ucap Mang Thohir. Mengingat waktu sudah menunjukkan sepertiga malam. Meski tidak tega, Hafiz mengiyakan ucapan Mang Thohir, lalu berjalan mendekati jenazah Bu Risma. "Bu, bangun. Sekarang ibu sudah tidak merasakan sakit lagi. Tubuh ibu pun tercium bau harum." Melihat tingkah Hafiz yang seakan tidak rela ditinggal pergi oleh Bu Risma,
Mang Thohir berusaha untuk menenangkannya. Ia pun berkata, "Kamu harus ikhlas, Fis. Jangan seperti ini. Ibumu sudah tenang berada di sisi Tuhan." "Mamang bicara seperti itu karena Mamang tidak merasakan, sedangkan aku," ucap Hafiz menatap ke arah Mang Thohir. "Mataku yang menyaksikan, tanganku yang memandikan, membersihkan kotoran yang menempel di tubuh ibuku. Sejak tadi, aku mencoba untuk ikhlas, tapi rasanya sulit. Wajah ibuku selalu terbayang-bayang dalam ingatanku. Apalagi saat ini, di hadapanku, dia sudah tidak bernyawa." "Kamu bicara apa, Fis? Coba tenangkan hatimu. Jangan meratap seperti itu. Ratapanmu itu akan menyakiti ibumu di alam sana. Apa kamu tidak kasihan terhadap ibumu sendiri?" Tidak henti-hentinya Mang Thohir menenangkan Hafiz, hingga pada akhirnya Hafiz pun terdiam dengan sendirinya. "Kamu tidurlah, nanti aku bangunkan besok pagi," ucap Mang Thohir. Malam yang pilu itu mereka lewati bersama, hingga tidak terasa Hafiz tertidur di samping jenazah Ibu Risma. Keesokan paginya, setelah mengumpulkan para warga, kemudian Mang Thohir membangunkan Hafiz yang masih terlelap. "Jam berapa ini, Mang?" tanya Hafiz. "Sudah jam 8, ayo cepat mandi. Warga sudah menunggu di pemakaman," ucap Mang Thohir sambil menyiapkan beberapa alat untuk menggali makam. "Ibu di mana?" tanya Hafiz. "Ibumu sedang dimandikan di belakang," jawab Mang Thohir. Selesai mandi, keduanya bergegas pergi ke pemakaman. Sesampainya di sana, para warga sudah berkumpul mengukur tanah yang akan digali. "Apa ini sudah sesuai ukuran, Mang?" tanya salah satu warga. "Tambah ukuran panjangnya sedikit saja, kurang lebih 2 cm, jawab Mang Thohir. Setelah tanah itu digali, Mang Thohir mengajak beberapa warga ke rumah Bu Risma, sementara warga lainnya menunggu di pemakaman. Dalam perjalanan ke rumah, salah seorang warga bertanya kepada Mang Thohir perihal kematian Bu Risma. "Kemarin aku sempat melihat Bu Risma mengunjungi rumahmu. Terlihat dari raut wajahnya seperti orang ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Risma, Mang?" "Dia hanya meminta balur untuk mengobati sakit di tangannya. Aku juga tidak tahu kenapa tangannya bisa bengkak seperti itu." "Oh ya, apa Mang Thohir tahu penyebab kematian Bu Risma?" "Sudah, jangan bahas itu dulu. Tugas kita saat ini memakamkan jenazah Bu Risma." Sesampainya di rumah duka, terlihat jenazah Bu Risma sedang dikafankan. Mang Thohir dan warga lainnya menunggu sejenak sebelum membawa jenazah Bu Risma ke tajuk atau masjid untuk disolatkan. Singkatnya, setelah menyolatkan jenazah Bu Risma, ketika hendak mengangkat keranda, lagi-lagi Mang Thohir kembali dikejutkan oleh seseorang mengintai dari kejauhan. "Pak Giman, kenapa gelagatnya aneh sekali?" gumamnya. "Ada apa, Mang?" tanya seorang warga. "Nggak ada apa-apa, ayo kita bawa jenazah Bu Risma ke pemakaman," jawab Mang Thohir. Selama dalam perjalanan menuju tempat pemakaman, dilihatnya Pak Giman masih saja mengikuti rombongan pengantar jenazah secara sembunyi-sembunyi. Hal itu membuat Mang Thohir semakin curiga terhadap Pak Giman, karena sebelumnya, waktu pemakaman Pak Narto, Mang Thohir sempat melihat Pak Giman sembunyi di balik pohon. Selesai memakamkan jenazah Bu Risma, Mang Thohir tidak langsung pulang. Ia masih menunggu makam Bu Risma bersama Hafiz. Hingga menjelang siang, di bawah panasnya terik matahari, keduanya masih duduk di depan makam. "Fiz, kamu tidak ingin pulang, tah?" tanya Mang Thohir. "Tidak, Mang Thohir saja yang pulang duluan. Biarkan aku di sini menunggu ibuku," jawab Hafiz. "Mau sampai kapan kamu terus-terusan begini?" ucap Mang Thohir beranjak pergi meninggalkan Hafiz. Tidak lama kemudian, ketika Mang Thohir sudah berada jauh dengan Hafiz, tiba-tiba, "Mang, tunggu!" teriak Hafiz sambil berlari mengejar Mang Thohir. "Aku ikut pulang," ucapnya dengan nafas terengah-engah. Mang Thohir hanya menggelengkan kepala, merasa aneh dengan tingkah Hafiz. "Kenapa? Apa kamu takut ditinggal sendirian?" tanya Mang Thohir. "Iya, tadi tanpa sengaja aku melihat ada seseorang membawa cangkul," ucap Hafiz. Mendengar ucapan Hafiz, tiba-tiba Mang Thohir menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah pemakaman. "Kamu pulang duluan saja, Fiz," titah Mang Thohir. "Mang Thohir mau kemana? Kenapa tidak pulang bareng?" tanya Hafiz. "Sudah, turuti saja perintahku."
Dengan langkah terburu-buru, Mang Thohir bergegas kembali ke pemakaman. Dari kejauhan, Mang Thohir sudah bisa melihat ada seseorang sedang mengelilingi satu makam yang diyakini bahwa itu adalah makam Bu Risma. Dengan langkah mengendap, Mang Thohir berjalan mendekat, sembunyi di balik pohon, memperhatikan orang yang dilihatnya itu. Pak Giman, apa yang akan dia lakukan di depan makam Bu Risma? Gumamnya setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Pak Giman. Tanpa diduga, secara tiba-tiba Pak Giman menggali makam Bu Risma, mengambil mayatnya dan diganti dengan sebatang pohon pisang, lalu ditimbun kembali seperti sedia kala. Melihat hal itu, Mang Thohir tidak langsung menghampiri. Dirinya masih sembunyi di antara pohon-pohon, ingin mengetahui lebih jelas apa maksud dan tujuan Pak Giman. Seketika Mang Thohir teringat akan perkataan Bu Risma yang mengatakan bahwa dirinya melihat seseorang memanggul mayat Pak Narto. Apa jangan-jangan yang dikatakan Bu Risma itu benar? Gumamnya. Terlihat Pak Giman sudah berjalan lebih jauh membawa mayat Bu Risma. Mang Thohir yang menyadari akan hal itu, ia pun segera mengejar. Dari jalan yang Pak Giman lalui, Mang Thohir sudah bisa menebak kemana arahnya. Jalan itu mengarah ke kebun Pak Tarso. Namun sebelum sampai di kebun Pak Tarso, Mang Thohir menghentikannya terlebih dahulu. "Tunggu!" teriaknya. Pak Giman menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah Mang Thohir. "Mau dibawa kemana mayat itu? Dan apa yang akan kamu lakukan terhadapnya?" tanya Mang Thohir. "Bukan urusanmu," jawab Pak Giman, berjalan kembali menuju kebun Pak Tarso. "Tentu jadi urusanku. Hei, berhenti atau aku teriak memanggil warga." Mendengar ucapan Mang Thohir yang seakan mengancam, Pak Giman pun menghentikan langkahnya kembali. Kemudian Mang Thohir memerintahkan Pak Giman mengembalikan mayat Bu Risma ke pemakaman. Buk! Pak Giman menjatuhkan mayat Bu Risma ke tanah. Raut wajahnya terlihat marah, kesal terhadap Mang Thohir. "Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyuruhku. Tuh, bawa sendiri sana mayatnya," ucap Pak Giman sambil menendang mayat Bu Risma. Tiba-tiba Mang Thohir teriak sekencang-kencangnya. "Tolong, tolong, ada pencuri!" Teriakan Mang Thohir itu mengundang para warga yang ada di kebun. Satu persatu warga mulai berdatangan menghampiri Mang Thohir. Pak Giman yang menyadari kedatangan warga, sebelum warga mendekat, ia sudah lari terlebih dahulu. "Kenapa, Mang? Tengah hari begini teriak-teriak?" tanya seorang warga dengan membawa parang di tangannya. Pak Giman membongkar makam dan mengambil mayat Bu Risma," ucap Mang Thohir. Tangannya menunjuk ke arah mayat yang tergeletak di tanah. "Pak Giman?" tanya warga hampir bersamaan. Seakan tidak percaya dengan ucapan Mang Thohir, warga pun berkata kembali, "Setahuku Pak Giman itu orangnya pendiam loh. Sikapnya juga dingin. Rasanya tidak mungkin jika dia membongkar makam. Untuk apa coba? Lagi pula orangnya juga tidak ada di sini." "Susah untuk dijelaskan. Ya sudah, sekarang bantu aku membopong mayat Bu Risma. Kita makamkan kembali," ucap Mang Thohir. Dua orang membopong mayat sementara yang lainnya mengikuti dari belakang. Sesampainya di tempat pemakaman, warga langsung menggali makam Bu Risma. Semakin dalam hingga sampai ke dasar, warga dikejutkan oleh sebatang pohon pisang berada di dalam makam. "Apa ini, Mang? Siapa yang melakukan semua ini?" tanya warga mendongakkan kepalanya ke atas. "Sudah aku katakan tadi, Pak Giman yang melakukan semua ini," jawab Mang Thohir. "Jika kalian masih belum percaya, masih ada satu bukti lagi, yaitu makam Pak Narto," lanjutnya. Semua terdiam setelah mendengar ucapan Mang Thohir. Raut wajah mereka seakan menunjukkan pertanyaan. "Nanti malam kita kembali lagi ke sini. Aku yakin Pak Giman akan datang mengambil mayat Bu Risma," ucap Mang Thohir. Warga pun setuju lalu mengeluarkan pohon pisang dan memasukkan mayat Bu Risma ke dalam liang lahat. Setelah ditimbun, para warga ada yang kembali ke kebun untuk melanjutkan pekerjaannya. Ada juga yang pulang ke rumah masing-masing. Menjelang malam tepatnya jam 18.50. Hanya 3 orang saja yang kembali ke pemakaman, salah satunya Mang Thohir. 2 orang lainnya disebut saja Yayan dan Fahri. Mereka bertiga sembunyi di balik pohon tanpa cahaya sedikit pun, menunggu Pak Giman datang. "Kamu yakin Pak Giman akan datang ke sini?" tanya Yayan kepada Mang Thohir.
Sudah, tunggu saja, sebentar lagi dia pasti datang, jawab Mang Thohir. Tidak berapa lama mereka menunggu, samar-samar terlihat seseorang membawa obor menuju tempat pemakaman. Pak Giman datang, Pak Giman datang, bisik Mang Thohir. Semuanya mengendap menundukkan kepala. Terlihat Pak Giman menaruh obor di samping makam Bu Risma dan bersiap untuk menggali. Apa kita hampiri saja sekarang? Tanya Yayan. Kita tunggu setelah mayat Bu Risma dikeluarkan, usul Fahri. Yayan mengalihkan pandangannya ke arah Mang Thohir dan bertanya kembali. Bagaimana menurutmu, Mang? Aku setuju dengan usulan Fahri. Kita tunggu saja dulu, ucap Mang Thohir. Pandangannya fokus ke arah Pak Giman. Ayunan cangkul yang menghantam gundukan tanah terdengar jelas di telinga mereka. Sedikit demi sedikit makam Bu Risma hampir selesai digali. Papan kayu penutup mayat yang terlempar ke atas menandakan bahwa Pak Giman sudah berada di dasar. Sesaat kemudian, terlihat mayat Bu Risma diangkat menggunakan kedua tangannya dan didorong ke samping makam. Ayo, ajak Mang Thohir. Yayan dan Fahri menganggukkan kepala. Ketiganya berjalan menghampiri Pak Giman. Ketika Pak Giman memanggul mayat Bu Risma, dengan serentak mereka menghentikannya. Pak Giman menoleh ke arah mereka bertiga dan berkata, Aku sudah menduga kalian yang datang ke sini. Apa yang akan kamu lakukan terhadap mayat Bu Risma, Pak? Tanya Yayan dengan tatapan sinis. Perlahan Mang Thohir mendekati Pak Giman. Keduanya saling berhadapan-hadapan dengan jarak 1 meter. Warga sini sudah pada tahu Bapak yang telah membongkar makam Pak Narto. Dan sekarang Bapak membongkar makam Bu Risma. Aku curiga, apa jangan-jangan Bapak penyebab kematian mereka? Benar begitu, Pak? Tanya Mang Thohir. Pak Giman menundukkan kepalanya, menurunkan mayat Bu Risma. Matanya melotot tajam, menandakan kemarahan terhadap Mang Thohir. Tanpa ada yang menduga, tangan Pak Giman mengambil cangkul yang berada di sampingnya, lalu mengayunkan cangkulnya ke arah Mang Thohir. Dalam sekejap, cangkul itu menancap, membelah leher sampai ke telinganya. Tangan Mang Thohir gemetar memegang pangkal pohon. Darah segar mengucur deras membasahi tubuh. Di saat kakinya sudah tidak kuat lagi menopang, secara perlahan Mang Thohir jatuh tersungkur. Dari siang, aku sudah tidak sabar ingin menghabisimu. Mulut Pak Giman tersenyum puas ketika melihat Mang Thohir sudah tidak bernyawa. Yayan dan Fahri hanya mematung melihat kejadian itu. Apa yang sudah dilakukan Pak Giman telah membuat tubuh mereka kaku. Pak Giman mengambil cangkul yang masih menancap di leher Mang Thohir. Sambil mengayunkan cangkulnya, perlahan berjalan mendekat ke arah Yayan dan Fahri. Kalian berdua ingin bernasib sama, Pak Giman mengancam dengan sorot mata melotot tajam, memperlihatkan ujung cangkulnya yang dipenuhi darah. Yayan dan Fahri hanya menelan ludah sambil menggelengkan kepala. Raut wajahnya seakan menahan ketakutan. Takut jika secara tiba-tiba Pak Giman mencangkul kepala mereka. Pulang, sebelum cangkul ini melayang ke arah kalian, bentak Pak Giman. Matanya melirik ke arah Yayan dan Fahri secara bergantian. Dengan tubuh gemetar, Fahri berusaha menarik tangan Yayan menjauh dari hadapan Pak Giman dan membawanya pulang ke rumah. Kenapa mereka tidak melakukan perlawanan? Tanya Indra. Bagaimana caranya melawan? Pada saat itu mereka tidak membawa senjata, jawab Rizal. Andris yang dari tadi menyimak cerita Rizal mencoba menangkap sesuatu dari yang ia dengar. Bukankah di samping makam banyak papan kayu? Kenapa tidak digunakan sebagai senjata? Itu sama saja mati konyol. Situasi pada saat itu, Pak Giman sudah ada di hadapan mereka, ucap Rizal. Sempat ada keributan di pagi harinya, tapi Pak Giman dilindungi oleh Tarso. Terdengar aneh, sehebat apa Tarso sehingga bisa melindungi Pak Giman dan membuat warga takut terhadapnya. Indra memutar ingatannya mencari titik temu dari cerita yang Rizal sampaikan. Sebentar, tadi kamu mengatakan ayah Hafiz menghilang. Apakah ayah yang dimaksud itu adalah Pak Jalil? Benar. Rizal beranjak mendekati jendela rumahnya. Melihat suasana di luar rumah sudah sunyi dan gelap. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kalian berdua tidur di rumahku saja. Besok pagi baru pulang. Ada 2 kamar kosong. Kalian bisa pilih salah satu. Kamu mau kemana? Tanya Indra yang melihat Rizal berjalan keluar.
Aku mau menikmati udara segar di malam hari, jawabnya. Indra menyandarkan punggungnya di bangku, wajahnya menengadah ke atas, melihat langit-langit rumah yang sudah menghitam dipenuhi oleh sawah. Cahaya dari lampu minyak seakan menghanyutkan Indra ke dalam lamunan. Suasana yang begitu sunyi memaksa Indra untuk berpikir lebih jauh. Sebenarnya desa apa ini? Belum larut malam, kenapa suasananya sunyi sekali? Gumam Indra dan terdengar oleh Andris. Andris menoleh ke arah Indra lalu bertanya, "Memangnya kenapa? Apakah ada yang aneh dengan desa ini?" "Sedikit aneh. Dari tadi aku tidak mendengar suara anak kecil bermain," ucap Indra, bangkit dari duduknya menatap wajah Andris. "Seharusnya jam segini masih banyak anak-anak yang bermain." "Jangan disamakan dengan desa lain dong. Ini kan pelosok banget, Ndra. Akses jalannya saja cuma satu," ucap Andris. Sayup-sayup terdengar suara orang berteriak. Indra beranjak ke depan mengintip di sela-sela jendela kayu rumah Rizal. Dilihatnya ramai orang berbondong-bondong menuju suatu tempat. Krak, krak. Secara tiba-tiba Rizal mendorong pintu rumahnya. Raut wajahnya terlihat begitu tegang. "Apa yang terjadi, Sal? Kenapa mereka berlarian di malam hari?" tanya Indra penasaran. "Ada orang mati kecelakaan," jawab Rizal. "Kalian tunggu di rumah, aku mau lihat ke sana." "Tunggu, Sal, kami ikut," ucap Indra. "Ayo Andris." Andris yang dari tadi hanya bengong, ia pun beranjak dari tempat duduknya, berlari bersama Indra mengejar Rizal yang sudah jauh. Dari kejauhan Andris dan Indra sudah bisa melihat ramai orang berkerumun di satu titik di tepi jalan. Mereka berdua semakin mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di sana, Indra dan Andris langsung menerobos kerumunan, ingin melihat siapa sebenarnya yang kecelakaan. Terlihat jelas di hadapan mereka, seorang remaja terkapar tidak berdaya, matanya melotot, mulutnya menganga mengeluarkan sawah. "Kenapa anak ini, Sal?" tanya Andris. "Sepertinya dia habis mencuri sesuatu di kebun Pak Tarso. Lihat tuh, tangannya memegang buah-buahan," jawab Rizal. Tangannya menunjuk ke arah orang itu. "Maksudnya?" tanya Indra sembari mengalihkan pandangannya kepada Rizal. "Coba perhatikan, urat-uratnya mulai menghitam. Di bawah daun telinganya terdapat borok sebesar ibu jari," jelas Rizal yang masih fokus memperhatikan orang itu. "Mungkin dia tidak tahu kalau kebun Pak Tarso sudah ditanami teluh." Indra dan Andris memperhatikan dengan seksama. Borok yang terdapat di bawah daun telinga remaja itu sama persis dengan yang diceritakan oleh Rizal. Orang-orang yang berkerumun segera menggotong remaja itu, membawanya ke halaman rumah. Indra menghirup nafas dalam-dalam, mengikutinya dari belakang. Raut wajahnya menunjukkan tanda tanya. "Kamu mau kemana, Indra?" tanya Rizal yang masih berdiri di tepi jalan bersama Andris. "Loh, kita nggak ikut ah?" tanya Indra kebingungan. "Ngapain? Itu bukan urusan kita. Ayo pulang," ajak Rizal. Sambil berjalan pulang, Indra masih memikirkan kejadian tadi. Seorang remaja yang tewas sia-sia hanya karena mencuri buah-buahan. Sebenarnya jenis teluh apa yang ditanam oleh Pak Tarso? "Apa kamu mengenali remaja tadi, Sal?" tanya Indra. "Tidak, sepertinya dia bukan warga desa sini," jawab Rizal. Andris pun ikut bertanya menanggapi jawaban Rizal. "Kok aneh? Di sini pelosok, tidak ada desa lain. Terus dari warga desa mana dia?" "Masih ada 2 desa lagi yang letaknya berjauhan. Salah satunya ditempati oleh Pak Tarno. Entah bagaimana sekarang kabarnya semenjak..." Sepintas ada yang lewat di hadapannya. Rizal terdiam sejenak, lalu bertanya kepada mereka. "Apa kalian melihatnya?" "Lihat apa?" jawab Indra dan Andris yang hampir bersamaan. Aneh, padahal jelas-jelas ada seseorang lewat begitu cepat di hadapan mereka. Tapi kenapa hanya Rizal saja yang melihatnya? Rizal menoleh ke sana kemari, memastikan apakah ada seseorang yang sedang mengikutinya. Pandangannya tertuju ke ujung desa yang diselimuti kegelapan malam. Di balik kegelapan, Rizal melihat seperti ada seseorang berjalan menuju kebun Pak Tarso. "Oh ya, kalian sudah izin belum sama Pak Giman?" Rizal mengalihkan pembicaraan. "Memangnya kenapa?" tanya Andris. "Tidak apa-apa, ayo masuk, kita sudah sampai."
Jawab Rizal sambil membuka pintu rumahnya, menyuruh Indra dan Andris masuk terlebih dahulu. Malam itu mereka habiskan untuk mengobrol, membicarakan pengalamannya masing-masing, sampai lupa permasalahan yang tadi. Sunyi, senyap, tidak ada suara apapun selain suara mereka yang tengah asik mengobrol. Walaupun desa Rizal belum ramai penduduk, tapi Indra dan Andris sudah merasa nyaman singgah di desa tersebut. Pertemanan mereka juga terasa sangat akrab, walaupun baru kenal semalam. "Kalian lapar tidak?" tanya Rizal. "Kalau lapar, kita masak bareng. Kebetulan tadi siang aku habis menangkap belalang. Ya lumayan banyak terperangkap di jaring-jaring yang aku pasang." Indra menoleh ke arah Andris, mengangkat kedua alisnya memberi isyarat. Seakan mengerti isyarat Indra, Andris pun mengajak Rizal ke dapur. "Ayolah, dari pagi perut hanya terisi singkong rebus." "Mana belalangnya, Sal?" tanya Indra. Rizal menunjuk ke kantong kresek berwarna hitam yang menggantung di rak. Terlihat Andris sangat sibuk menyalakan api di depan tungku. Kedua pipinya kembung meniup bara api. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 1.35 dini hari. Ketiga orang itu masih saja sibuk dengan alat masaknya. Tiba-tiba, "Zal, ibumu kemana? Dari sore aku tidak melihatnya," tanya Indra. Sejenak Rizal menghentikan tangannya yang tengah menggoreng belalang. Wajahnya menoleh menatap Indra. "2 tahun yang lalu ibuku meninggal. Sekarang aku tinggal sendiri di rumah." "Kenapa kamu bertanya begitu?" tanya Rizal, mengangkat belalang di atas panci penggorengan. "Sudah matang nih." "Enggak ada apa-apa." Indra menjulurkan tangannya, mengambil belalang yang sudah dituang ke dalam mangkok. Andris yang dari tadi duduk di samping pintu, ia segera beranjak mengambil piring. Rasa lapar yang sejak tadi menggerongrong semakin menambah nafsu makan. Setampah nasi yang sudah dihidangkan di atas meja, mereka habiskan saat itu juga. "Enak banget masakanmu, Sal. Aku sampai nambah berkali-kali," ucap Andris. Selesai makan, keduanya kembali ke ruang tamu. Indra dan Andris duduk berdampingan, sementara Rizal dirinya masih sibuk membersihkan sisa-sisa makan mereka. Setelah semuanya bersih, Rizal pun menghampiri mereka yang tengah duduk santai memegangi perut. "Gimana? Sudah kenyang?" tanya Rizal sambil tersenyum tipis duduk di samping Indra. Indra dan Andris menganggukkan kepala secara bersamaan. Keduanya bersender di bangku panjang yang terbuat dari bambu. "Ibumu meninggal karena apa, Sal?" tanya Indra. "Ya karena sudah ajalnya, Indra," jawab Andris. Wajahnya menengadah ke atas menanggapi pertanyaan Indra. "Pertanyaan konyol macam apa itu? Orang meninggal ya karena memang sudah ajalnya." "Maksudku karena sakit atau karena kecelakaan begitu," ucap Indra ketus. "Lagi pula yang nanya sama kamu siapa?" Sudah, perasaan dari sore kalian rebut terus." Rizal mencoba menengahi sebelum ia menjawab pertanyaan kematian ibunya. "Ibuku sakit. Kasusnya hampir sama seperti orang remaja tadi. Bedanya, ibuku hanya mengambil kayu bakar di kebun Pak Tarso. Sakitnya juga lumayan lama, kurang lebih sekitar 1 mingguan." Penjelasan singkat dari Rizal cukup membuat Indra mengerti. Tapi yang membuat Indra penasaran, kenapa Pak Tarso melakukan semua ini? Apakah Pak Tarso termasuk orang pelit dan serakah, sehingga kebunnya ditanami teluh agar tidak ada yang mencuri, walaupun hanya setangkai kayu bakar? Waktu sudah menunjukkan 1/3 malam. Rizal mengajak Indra dan Andris memilih kamar untuk mereka tidur. 1 kamar di dapur dan 2 kamar lainnya di ruang tamu. "Kalian pilih saja salah satu, atau mau tidur sendiri-sendiri juga boleh," ucap Rizal. Indra dan Andris memilih kamar yang berada di dapur. Lumayan seram karena tidak ada pencahayaan bebas, tapi terasa nyaman karena suasananya adem. Kamar belakang juga tidak memiliki pintu, hanya penutup gorden saja. Jadi jika ada yang lewat bisa terlihat bayangan hitamnya. Indra dan Andris bergantian mencuci kaki dan membasuh muka, lalu masuk ke dalam kamar yang hanya terpancar cahaya dari lampu minyak. "Turunkan gordennya, Tris," kata Indra, beranjak ke atas ranjang merebahkan tubuhnya. Setengah jam berlalu, Andris sudah mendengkur di samping kiri Indra. Sementara Indra sendiri, ia masih melirikkan matanya, melihat sudut-sudut kamar. Semenjak masuk ke dalam kamar, mata Indra tidak merasakan ngantuk sama sekali.
Indra mencoba memejamkan matanya, membolak-balikan tubuhnya mencari posisi yang nyaman. Baru beberapa saat matanya terpejam, Indra mencium bau busuk berhembus tepat di wajahnya. Indra menyangka bau busuk itu berasal dari mulut Andris yang tengah mendengkur. Ia pun membuka matanya kembali. Dilihatnya Andris tertidur dengan posisi terlentang, menghadap langit-langit rumah. Jika bau busuk itu berasal dari mulut Andris, rasanya tidak mungkin. Lalu, bau busuk itu berasal dari mana? Cahaya lampu minyak yang redup membuat penglihatan jadi samar. Meski begitu, bau busuk yang tercium oleh Indra belum juga hilang. Indra mencoba membangunkan Andris, menggeser tubuhnya. "Tris, bangun dulu sebentar." Namun Andris hanya bergeming, menggeliatkan tubuhnya seakan menikmati mimpi. Cap, cap, cap. Sayup-sayup terdengar suara seseorang yang sedang melahap makanan. Semakin lama, semakin terdengar jelas di telinga Indra. "Zal," seru Indra, mengangkat punggungnya. Mengintip dari balik gorden kamar, terlihat Solot hitam duduk di depan meja makan. Kepalanya menunduk seperti sedang menjilat sesuatu. Sambil membawa lampu minyak sebagai penerangan, Indra beranjak dari ranjangnya, ingin memastikan siapa yang ada di meja makan itu. Begitu membuka gorden kamar, Indra melihat sosok yang ada di meja makan itu tengah membelakangi dirinya. Berbadan kurus, berambut jarang, lurus terurai ke bawah. "Zal," seru Indra. Perlahan sosok itu menoleh ke belakang. Indra dapat melihatnya dengan jelas. Wajahnya keriput tanpa bola mata. Tersenyum menyeringai dengan lidah menjulur, meneteskan air liur. Sontak Indra langsung berteriak, "Rizal!" Lampu yang dipegangnya pun seketika terjatuh. Mulut Indra seketika ditutup, ditariknya ke dalam kamar. "Kenapa kamu berteriak?" tanya Rizal. Dengan nafas terengah-engah, Indra duduk di atas ranjang. Tangannya gemetar setelah menyaksikan sosok yang ada di meja makan itu. "Sosok itu?" tanya Indra. Tangannya menunjuk ke pintu kamar yang mengarah ke meja makan. "Sosok itu apa, Zal?" "Itu peliharaanku, tapi tengah malam aku selalu memberikannya makan bubur beras merah. Jika aku lupa membuatkannya, dia akan menjilati sisa-sisa makanan yang ada di piring." Jelas Rizal, kedua tangannya menumpang di atas pundak Indra. "Bangke," umpat Indra. "Untuk apa kamu pelihara begitu, ah?" "Kamu tidur saja, nggak usah pikirin yang ada di rumahku. Lihat tuh, Andris." Tangan Rizal menunjuk ke arah Andris yang masih mendengkur. Betapa pulasnya dia tidur. Indra hanya bisa memegang kepala, menunduk ke bawah ranjang. Apa yang disaksikannya itu telah menambah beban pikiran. "Sumpah, baru kali ini aku berteman sama orang gila sepertimu, Zal." Rizal hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Indra. Kemudian ia mengangkat wajah Indra, menyuruhnya melihat ke atas lemari. "Maksudmu apa, Zal?" tanya Indra keheranan. "Yang tadi kamu lihat itu belum seberapa. Di sana." Tangan Rizal menunjuk ke sudut lemari paling atas. "Itu lebih menyeramkan lagi dari sosok yang tadi kamu lihat. Bisa membuatmu gila seumur hidup." Indra hanya melongo mendengar penuturan Rizal. Pantas saja dari tadi dirinya nggak bisa tidur. Mungkin di antara peliharaan Rizal ada yang ingin berkenalan. Melihat Rizal kembali ke dalam kamarnya, Indra semakin ketakutan dan langsung meringkuk ke atas ranjang dengan berselimut kain sarung. Hawa panas di dalam sarung membuat Indra merasa gerah. Keringat dari keningnya mulai bercucuran. Meski begitu, Indra tidak berani menyingkapkan kain sarungnya. Krek, krek, krek. Lemari yang ada di sudut kamar seketika berbunyi dengan sendirinya. Seakan ada yang menggerakkan. Indra semakin menelungkupkan badannya di dalam sarung. Tidak berani mendengar apalagi untuk melihat. "Rumah setan," umpatnya. Jujur saja awalnya Indra betah tinggal di rumah Rizal. Tapi kali ini rasanya ingin sekali cepat-cepat pergi. Semalam Indra dibuat tidak tenang oleh keanehan-keanehan yang ada di dalam rumah Rizal. Sebenarnya, apa maksud tujuan Rizal memelihara makhluk-makhluk seperti itu? Sayup-sayup terdengar suara pentungan dari ujung desa. Indra berharap suara pentungan itu pertanda waktu subuh. Perlahan Indra menyingkapkan sarungnya, lalu matanya mengintip ke arah jendela. Dari ventilasi jendela kamar terlihat masih gelap. Belum ada tanda-tanda menjelang subuh. Gila, lama banget.
umpat Indra, kembali menelungkupkan tubuhnya di dalam sarung. Belum sempat menenangkan diri, dari arah belakang tepatnya di sumur, terdengar seperti ada orang yang menimba air. Suara gemercik katrol yang sudah berkarat terdengar jelas di telinga Indra. Kret. Pintu dapur seperti ada yang membuka. Ditambah suara langkah kaki seseorang berjalan mendekati kamarnya, membuat Indra semakin terpojok. Samar-samar terlihat siluet hitam berdiri di balik gorden, tangannya meraih, membuka gorden kamar Indra. Ah, ternyata kamu, Zal, ucap Indra, menyingkapkan sarungnya yang sedari tadi ia pegang. Aku kira... Belum tidur kamu? Tanya Rizal memotong ucapan Indra. Boro-boro tidur, remaja belum, rumahmu ini udah seperti sarang setan, ucap Indra. Raut wajahnya masih terlihat ketakutan. Tadi yang nimba air di sumur itu kamu ya? Nih, lihat saja baju dan tanganku, ucap Rizal. Baju dan tangan Rizal memang terlihat basah, tapi yang membuat Indra merasa ganjil, ia tidak mendengar Rizal keluar membuka pintu dapur. Sudah jam 6, aku mau masak nasi dulu, ucap Rizal. Ah, mata Indra terbelalak, seakan tidak percaya bahwa sekarang sudah pagi. Kamu serius, Zal? Sekarang sudah jam 6? Rizal menoleh sebelum dirinya keluar kamar. Iya, memangnya jam berapa? Perlahan Indra menurunkan kakinya satu persatu, lalu berjalan keluar mengikuti Rizal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.